menjelaskan konsolidasi pada periode setelah akuisisi, teman-teman bisa melihat pada tabel 4.8 neraca saldo per 31 Desember milik PT Nusantara dan Andalas. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo tadi pada tabel 4.8, PT Nusantara melaporkan laba neto sebesar 1 miliar rupiah serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto 250 juta dan membagikan dividen 100 juta. Diketahui juga bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh hasil bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta. Nah, dari informasi tadi, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas. Berikut jurnalnya. Yang pertama itu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Nanti PT Nusantara akan mencatat investasi PT Andalas pada bagian laba sebesar 250 juta. Ini didapat dari 250 juta dikali 100% kepemilikan dari PT Nusantara. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas ini. Nah, kita akan mencarinya dengan cara 100 juta dikali 100% tadi. Kemudian kita akan menjurnalnya, yaitu di debit kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara ini akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Yang pertama, kita akan mencatat jurnal amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan. Ini kan tadi 5 juta, berarti dikali dengan 100%. Maka kita akan menjurnal investasi pada PT Andalas pada bagian laba dari PT Andalas sebesar 5 juta gitu teman-teman. Nah, kita juga akan mencatat penurunan nilai goodwill. Tadi kan 25, berarti cara mencarinya 25 juta dikali 100%. Apa jurnalnya? Bagian laba dari PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat tabel 4.9 yaitu perhitungan jurnal eliminasi untuk akun investasi induk. Itu saldo awal 1.350 juta didapat dari saldo akhir pada tahun 2020 halaman 109. Ini karena kita membuat untuk tahun 2021 dapatlah hasil segitu. Kemudian ditambah dengan laba neto sebesar 250 juta dikurangi dividen 100 juta, maka dapat saldo laba sebesar 700 juta. Kemudian ditambah dengan saham biasa sebesar 800 juta, maka total investasinya ada sebesar 1.500.000.000 juta. Teman-teman bisa lihat di tabel 4.9 itu. Nah, kemudian jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk dapat dilihat di situ. Pada debit ada saham biasa sebesar 800 juta, kemudian juga ada saldo laba sebesar 550 juta, kemudian ada juga bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta, kemudian di kredit ada dividen diumumkan sebesar 100 juta, dan juga investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000.000 juta. Teman-teman bisa lihat itu di tabel 4.9 tadi. Nah, kemudian kita juga perlu membuat jurnal eliminasi dan mengamortisasi diferensial itu untuk persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, kemudian akumulasi penyusutan, juga goodwill. Di situ ada saldo awal, itu kita dapat dari halaman 110, yaitu dari saldo akhir tahun 2020 dipindahkan ke saldo awal pada tahun 2021.
Di situ juga ada amortisasi untuk goodwill dan akumulasi penyusutan. Goodwill 25 juta dan akumulasi penyusutan 5 juta. Kemudian kita akan menjurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasi dan mengamortisasi diferensial, yaitu jurnalnya teman-teman bisa lihat. Untuk mengamortisasi diferensial, kita membuat jurnalnya yaitu di debit rugi penurunan nilai goodwill, pada kredit beban penyusutan dan bagian laba atas PT Andalas. Di situ ruginya dibuat 25 juta, kemudian beban penyusutannya ada 5 juta tadi, dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 20 juta. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, jurnal untuk mengalokasikan diferensial. Itu teman-teman bisa lihat di bawahnya. Itu ada di debit tanah, juga akumulasi penyusutan, goodwill, pada kredit, bangunan dan peralatan, juga investasi pada PT Andalas. Teman-teman bisa melihat nominalnya pada jurnal di atas, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah membuat jurnal tadi, kita selanjutnya memindahkan pada kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak itu pada tabel 4.10 untuk periode yang berakhir 31 Desember. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, kita memindahkannya ke situ. Neraca saldo didapat dari tabel 4.8, kemudian jurnal eliminasi didapat dari jurnal yang kita buat tadi, kemudian konsolidasian itu didapat dari perhitungan neraca saldo dan jurnal eliminasi tadi. Dapatlah hasil segitu. Kemudian masuk ke pembelajaran baru, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Nah, di sini diilustrasikan pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian kembali menggunakan kasus PT Nusantara tadi yang mengakuisisi PT Andalas dengan sedikit modifikasi. Nah, PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.125 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 375 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran, di sini dibuat transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas, ditunjukkan pada di bawah itu. Nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara ditambah nilai wajar kepentingan non pengendali. Itu sebesar 1.500 juta, ya kan? Kemudian ada nilai buku aset neto PT Andalas, saham biasa dan saldo laba 800 juta ditambah 400 juta. Maka total diferensial dari 1.500 juta dikurangi tadi 1.200 juta, maka dapat total diferensial sebesar 300 juta. Nah, PT Nusantara akan mencatat jurnal untuk transaksi akuisisi PT Andalas. Dan ada di situ jurnalnya, yaitu 1 Januari 2020, investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 1.125 juta. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita juga melakukan perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non pengendali atas aset neto. Pada tabel 4.1 yaitu ada perhitungan jurnal eliminasinya. Teman-teman bisa melihat saldo awal PT Nusantara sebesar 75%, kemudian kepentingan non pengendali sebesar 25%. Nah, saham biasa juga ditambah dengan saldo laba. Di situ teman-teman bisa lihat. Kemudian kita akan menjurnal eliminasinya.
Di situ teman-teman juga bisa lihat jurnal eliminasinya. Pada PT Andalas kita didebit pada saham biasa sebesar 800 juta. Itu teman-teman bisa didapat dari tabel 4.1 saham biasa itu. Kemudian juga didebit saldo laba sebesar 400 juta dan dikredit investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta. Itu didapat dari tabel 4.1. Kemudian juga kepentingan non pengendali sebesar 300 juta. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari jurnal pengalokasian diferensial ini, kita mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta. Sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta. Dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto Andalas, itulah tadi. Di situ bisa kita lihat alokasinya, diferensial pada saat akuisisi. Teman-teman bisa lihat itu pada tabel di situ. Kemudian kita akan menjurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial tadi. Itu teman-teman bisa melihat jurnalnya. Pada debit terdapat persediaan tanah goodwill. Pada kredit ada bangunan dan peralatan, kemudian investasi pada PT Andalas, kemudian kepentingan non pengendali. Teman-teman bisa mendapatkan dari tabel di atas untuk mengisi jurnal di bawah. Itu seperti itu ya teman-teman. Maka kita bisa membuat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat setelah transaksi akuisisi. Itu dapat kita lihat pada tabel gambar 4.6. Seperti itu laporan posisi keuangan untuk PT Nusantara dan entitas anak kepemilikan sebagian. Itu per 1 Januari 2020. Teman-teman bisa lihat di atas ya teman-teman. Nah, selanjutnya konsolidasi pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, itu ada di tabel 4.12 nanti, menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara ini mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaannya, ya kan? Kemudian nanti untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, jurnalnya itu ada kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500. Ini didapat dari 50 juta tadi yang PT Andalas mengumumkan dividen dikali 75% dari kepemilikan. Seperti itu ya teman-teman. Maka didapatlah hasil 37.500. Nah, ini tabel 4.12 tadi, neraca saldo untuk PT Nusantara dan PT Andalas pada tahun 2020. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi dengan seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas. Nah, berdasarkan metode ekuitas, sebagai berikut tuh kita dapat menjurnalnya ya teman-teman. Menjurnalnya itu untuk tanggal 31 Desember 2020 mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas sebesar 150 juta. Teman-teman di situ membuat investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta.
Ini didapat dari 200 juta dikali 75% dari kepemilikan PT Nusantara. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu, kita juga mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan. Maka PT Nusantara akan mencatat jurnalnya sebagai berikut di atas. Untuk yang pertama, untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan. Pada debit bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500. Ini didapat dari 50 juta dikali 75% tadi. Kemudian juga menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 3.750.000. Ini didapat dari 5 juta tadi, 5 juta yang bangunan dan peralatan dikali 75% dari bagian PT Nusantara. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya pada tabel 4.13 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan PT Andalas itu sebesar 75% dikuasai oleh PT Nusantara. Sebagai perusahaan pengendali, kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham. Nah, teman-teman bisa lihat itu di tabel 4.13 perhitungan jurnal eliminasi untuk akun investasi Indo. Ya, teman-teman bisa lihat di situ saldo awal, kemudian laba neto, dikurangi dividen, dapatlah saldo akhirnya. Teman-teman bisa dilihat di tabel 4.13. Kemudian kita akan membuat jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Teman-teman bisa melihat di situ kita membuat debit saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, kemudian bagian laba kepentingan non pengendali, pada kredit dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas, dan kepentingan non pengendali. Ini kita dapat dari tabel 4.13 perhitungan jurnal eliminasi tadi. Kita pindahkan ke jurnal yang kita buat. Seperti ini jurnalnya. Kemudian kita juga membuat jurnal eliminasi berikutnya untuk mencatat amortisasi dan pengalokasian sisa diferensial. Nah, itu di atas ada jurnalnya. Teman-teman bisa membuatnya saldo awalnya, kemudian amortisasi, dapatlah saldo akhir. Kemudian setelah itu kita buat jurnal untuk eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial. Nah, di situ teman-teman bisa lihat jurnalnya itu di debit beban pokok penjualan, pada beban penyusutan, pada bagian laba atas PT Andalas, dan pada bagian laba kepentingan non pengendali. Teman-teman bisa lihat di situ ya teman-teman. Kemudian ini merupakan jurnal untuk mengalokasikan diferensial pada debit tanah, akumulasi penyusutan, goodwill pada bangunan dan peralatan, investasi pada PT Andalas, dan kepentingan non pengendali. Teman-teman bisa dilihat contoh jurnalnya seperti di atas. Nah, selanjutnya pada tabel 4.14 ini kita menyajikan kertas kerja konsolidasi untuk PT Nusantara dan entitas anak. Pada tabel tersebut dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasi dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini tabel 4.14 ini berisi neraca saldo, jurnal eliminasi, serta hasil darinya itu konsolidasiannya. Teman-teman bisa dilihat di situ. Nah, berdasarkan kertas kerja konsolidasi pada tabel 4.14 tadi dapat kita lihat bahwa laba neto konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 itu sebesar 775 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasi per tanggal 31 Desember 2020 adalah 1.916.250. Adapun perhitungan laba neto konsolidasi untuk PT Nusantara dan anak perusahaan seperti di atas. Nah, itu teman-teman bisa lihat perhitungan laba neto, perhitungan bagian induk atas laba neto tahun 2020.
Juga sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020. Nah, di situ teman-teman bisa lihat. Kemudian terakhir pada gambar 4.7, di situ tampak laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Untuk periode setelahnya, prosedur konsolidasi laporan keuangan yang perlu dilakukan adalah sama dengan penjelasan yang telah diberikan pada bagian-bagian sebelumnya pada bab ini. Terima kasih teman-teman.